Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Habri Riyadi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu definisi memori, struktur memori, jenis memori, definisi lupa, dan juga transfer belajar. Langsung saja saya akan membahas tentang pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu memori. Pengertian memori adalah kemampuan untuk menyimpan, menyajikan, mengontrol, dan sebagai penyimpanan pengetahuan yang didapat untuk diingat kembali. Kemudian, memori merupakan status mental yang memungkinkan seseorang menyimpan informasi untuk dipanggil kembali di kemudian hari. Memori merupakan kumpulan apa yang diingat, sehingga memberitahukan kemampuan individu untuk belajar dan beradaptasi, serta memberikan kontrol dari penggunaan pengalaman masa lalu terhadap perilaku saat ini. Para ahli memberikan bermacam-macam pengertian tentang memori. Pada umumnya, memandang memori sebagai hubungan dengan pengalaman masa lampau. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat, manusia mampu menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang telah pernah dialaminya. Ada 3 macam struktur memori yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, struktur memori yang pertama adalah sensory storage. Sensory storage ini merupakan komponen pertama sistem memori yang bertemu langsung dengan informasi yang masuk. Sensory storage atau disebut juga sensory memory menerima semua informasi dari panca indera dan menyimpan informasi tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan beberapa eksperimen yang telah dilakukan, kapasitas sensory storage sangat terbatas. Misalnya, bila disajikan 12 item, subjek hanya mampu menyimpan 40% dari item tersebut dan disimpan hanya dalam waktu dan selama 250 detik sampai 4 detik saja. Bila tidak mengalami pemrosesan lebih jauh, maka informasi yang disimpan dalam sensory storage ini akan segera hilang. Struktur memori yang kedua itu adalah short term memory. Informasi yang disensasikan oleh panca indera dan mendapatkan perhatian kemudian akan ditransfer ke dalam sistem memori yang kedua, yaitu short term memory, atau disebut juga dengan memori kerja atau working memory, merupakan komponen memori yang cukup banyak diteliti. Egan dan Kerchak menyatakan bahwa working memory is the information store that retains information as the person consciously work with it. Dari pengertian ini, tampak bahwa komponen ini memiliki fungsi penting sebagai tempat penyimpanan kedua setelah sensory memory. Yang ketiga, dari struktur memori ini yang akan saya jelaskan adalah long term memory atau disebut juga dengan memori permanen. Long term memory ini merupakan bagian dari sistem memori yang dapat menyimpan semua informasi dalam masa yang sangat lama. Mengenai kapasitas long term memory ini, terdapat 2 asumsi. Asumsi yang pertama menyatakan bahwa kapasitas long term memory ini adalah tidak terbatas. Sementara asumsi kedua berkeyakinan bahwa informasi mengenai objek disimpan dengan cara terpisah-pisah. Misalnya, informasi seperti mana objeknya. Jadi bentuk objeknya itu yang seperti apa, bentuk objek dan sebagainya. Semua disimpan pada tempat terpisah-pisah dalam long term memory. Bentuk informasi yang disimpan dalam long term memory ini tergantung pada beberapa faktor, meliputi sumber dari mana kita mendapatkan informasinya, pengetahuan individu sebelumnya, dan juga jaringan-jaringan struktural yang telah tersusun. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya ke dalam jenis-jenis memori. Apa dan bagaimana jenis-jenis memori itu. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai episodic memory. Apa sih episodic memory itu? Episodic memory adalah memori tentang pengalaman personal, sebuah gambaran tentang hal-hal yang kita lihat atau yang pernah kita dengar. Bila kita mengingat apa yang kita makan semalam dan apa yang terjadi pada masa sekolah kita, maka kita sesungguhnya tengah mengingat kembali informasi yang disimpan dalam episodic memory jangka panjang. Memori episodik merupakan memori yang menerima dan menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu seseorang atau personal seseorang pada waktu dan tempat tertentu
yang berfungsi sebagai referensi autobiografi. Yang kedua, sini saya akan membahas mengenai semantik memori. Semantik memori berisi fakta-fakta dan informasi umum tentang apa yang kita ketahui, baik itu konsep, prinsip, atau aturan-aturan, dan bagaimana cara kita menggunakannya, serta keterampilan problem solve dan strategi belajar yang kita gunakan. Sebagian besar hal-hal yang kita pelajari di sekolah disimpan dalam semantik memori. Yang ketiga ada procedural memory. Procedural memory menunjukkan pada knowing how, bagaimana caranya kita mengetahui, kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor atau bersepeda adalah contoh keterampilan yang disimpan dalam procedural memory. Sulit diketahui secara pasti bagaimana dan sejauh mana hubungan antara memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Akan tetapi, menurut para ahli, memori episodik berkemungkinan dapat membuka jalan penyimpanan informasi yang bersifat semantik. Berhubungan dengan pembahasan mengenai memori, struktur, dan juga jenis-jenis memori, di sini saya akan membahas sesuatu hubungan yang mengenai memori itu sendiri, yaitu lupa. Lupa, seringkali orang mengalami gangguan dalam mengingat atau dalam mengingat kembali dalam memori itu sendiri. Itu juga disebut lupa. Seringkali apa yang telah kita pelajari dengan tekun atau kita alami pada akhirnya sukar diingat kembali dan mudah terlupakan. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa, bukan semua hal, tapi seperti hal-hal yang sebelumnya telah kita pelajari. Lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, tidak berarti apa yang sudah kita pelajari akan hilang. Hanya saja informasi tersebut terlalu lemah untuk ditimbulkan kembali. Nah, kelupaan ini memiliki beberapa faktor nih yang menyebabkan kita bisa menjadi lupa. Ada 3 teori yang menyatakan kenapa sih bisa terjadi lupa itu. Yang pertama ada teori Dekai, yang kedua ada teori intervensi, dan yang ketiga ada teori loss of retrieval. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai transfer belajar. Pengetahuan. Apa sih transfer belajar itu? Transfer belajar itu adalah pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya. Sekarang inilah yang disebut transfer belajar. Sedangkan merumuskan bahwa transfer adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Nah, di sini ada beberapa macam ragam transfer belajar. Yang pertama ada transfer positif, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif memungkinkan seorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru memperoleh kebaikan-kebaikan dan bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada transfer negatif. Transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif ini dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi yang tidak biasanya. Yang ketiga ada transfer vertikal, yaitu transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rumit. Misalnya, siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan pada waktu menduduki kelas 2 akan mudah mempelajari perkalian pada waktu siswa tersebut menduduki kelas 3. Yang keempat, ada transfer lateral, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk materi yang sama rumitnya dalam situasi-situasi yang lain.